Oke, kali ini aku akan mengulas alur cerita film yang berjudul Match Point yang rilis pada tahun 2005. Di film ini akan menceritakan seorang petenis yang hidup di negara orang. Nantinya ia akan bertemu dengan seorang wanita yang akan mengangkat derajatnya, namun ia mengkhianatinya dan selingkuh dengan mantan saudara iparnya. Seperti apa ceritanya? Oke, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dulu. Tata editor, opening dulu dong. Diceritakan seorang pria bernama Chris Wilton. Ia adalah seorang petenis handal yang numpang hidup di negara orang. Ia tinggal di London dan mencari kosan untuk tempat tinggalnya. Esok paginya, Chris melakukan aktivitasnya dengan bermain tenis di lapangan. Tak lama kemudian, ia dikenalkan dengan seseorang yang bernama Tom. Ternyata, Tom ini akan belajar tenis dengan Chris. Mereka pun ngobrol panjang sampai akhirnya Chris ditawarkan untuk ikut menonton opera bersama keluarga Tom nanti. Singkat cerita, Chris bertemu dengan keluarga Tom. Ia dikenalkan dengan keluarganya, terutama adik Tom yang cantik itu bernama Chloe. Akhirnya mereka pun menonton opera bersama. Namun terlihat di sela-sela pertunjukan, Chloe terus mencuri-curi pandang kepada Chris. Dari situlah Chloe sudah mulai suka kepada Chris. Saat Chris dan Tom bermain tenis, Chloe datang dan Tom meminta Chris untuk mengajari adiknya itu bermain tenis. Not at all. You have a very unique style. Yeah, it's cool. I don't know. It all came so easy at first. Special. I'd like to make a contribution condition. I buy the tickets. You did. It's a date. You better get ready, your guests will be arriving. Di rumah Tom mengadakan sebuah pesta dan Chris diundang oleh keluarganya Tom. Chris terlihat sedang mencari Tom, namun ia tiba di ruangan tenis. Ia melihat seorang wanita yang sedang bermain tenis yang akhirnya Chris mencoba melawannya. Satu kali percobaan, Chris langsung mengalahkan wanita itu. Terlihat setelah itu Chris modus-modus kepada wanita itu dan mengatakan bibirnya itu seksi. Sepertinya Chris jatuh cinta pada pandangan pertama. Tak lama kemudian Tom datang dan memperkenalkan kalau wanita itu adalah calon tunangannya yang bernama Nola. Nola adalah seorang model iklan. Tom sedikit bercerita tentang hubungan mereka yang tak direstui oleh ibunya karena Nola ini adalah orang Amerika katanya. Dan akhirnya Tom pun menawarkan untuk mengajak Chris makan malam minggu depan. Scene berpindah, kali ini Chris dan Chloe pergi berkencan. Terlihat mereka sudah begitu dekat. Chris berani menciumnya dan sepertinya Chloe ingin mantap-mantap dan mengajak Chris untuk ke rumahnya. Mereka pun tiba di rumah Chris dan langsung melakukan blaem-blaem. Esok harinya Chloe mengobrol dengan kedua orang tuanya. Ibunya mengatakan kalau Chris adalah orang baik dan ia suka kepadanya. Chloe sangat perhatian kepada Chris sampai akhirnya ia meminta ayahnya untuk menempatkan Chris di perusahaan ayahnya. Tibalah waktu untuk berkencan. Chris menceritakan tentang lowongan pekerjaan yang ia terima dari ayahnya. Ternyata Chloe yang menyuruh ayahnya untuk memberikan pekerjaan kepada Chris. Awalnya Chris ragu dengan pekerjaannya itu karena ia tidak memiliki skill di bidang bisnis. Namun ia pun merasa ini adalah jalan yang bagus untuknya. Weighing his fortune, having a grand times. He's a very generous man. He respects. You don't seem very enthusiastic I'm sorry. about making a contribution. I'm sorry. Tak lama kemudian, Tom dan Nola datang menghampiri mereka. Ceritanya, mereka sedang double date. Sambil asik mengobrol, tak lupa mereka pun memesan makanan. Terlihat Chris ini seperti orang sederhana. Ia hanya memesan ayam panggang dan itu membuatku kagum kepadanya. Chris terlihat senang saat menerima pekerjaan barunya dan ia langsung pulang ke kosannya bersama Chloe. Sebagai tanda terima kasih, Chris memberikan hadiah kepadanya. Ternyata
Ternyata itu adalah sebuah CD. Kemudian Chloe bercerita bahwa Nola mengajaknya untuk menonton, tapi ia menolak dan beralasan ada acara bersama Chris. Tapi saat itu mereka tidak sehati. Terlihat kalau Chris ingin sekali pergi menonton. Akhirnya mereka pun tiba di bioskop. Tak lama kemudian Tom turun dari mobil dan ternyata Nola tidak bisa datang. Raut wajah Chris terlihat kecewa. Sepulang Chris mencari sweaternya, ia melihat Nola sedang berjalan sendiri. Chris pun langsung memanggilnya. Nola bercerita kalau ia akan mengikuti audisi 10 menit lagi dan akhirnya Eric pun mendapatkan kesempatan untuk menemaninya. Chris menunggu Nola di suatu tempat dan terlihat ia sangat gabut. Tak lama kemudian Nola datang dengan kegagalannya. Mungkin karena kecewa dengan usahanya, ia mengajak Chris untuk minum. Saat sedang minum-minum, mereka mengobrol dan Chris terus mengeluarkan kata-kata buayanya kepada Nola. Linda's my sister. So you are aware of your effect on men? What does your father do? No? No. Scene berpindah di rumah Tom. Di ruang tamu itu ada Nola bersama Tom dan ayah ibunya. Seperti yang kita tahu bahwa ibunya tidak suka kepada Nola. Ibunya terus memojoki Nola dengan omongan pedesnya. Mungkin Nola baper dan ia langsung pergi. Terlihat di luar sedang hujan dan di balik jendela itu ada Nola. Chris melihatnya dan langsung mengejarnya. Dengan diguyur hujan, Chris berusaha menenangkannya dan mereka pun terbawa suasana. Sehingga akhirnya mereka melakukan blaem-blaem di semak-semak. Di sebuah pesta, tiba-tiba ibunya Chloe menanyakan kapan Chloe dan Chris ini akan menikah. Chris merasa bosan dan ia pergi ke suatu ruangan. Dan ternyata ia melihat Tom dan Nola sedang bercinta. Baru saja membuka celana dalamnya, Chris keburu datang. Mungkin tersirat di pikiran Chris bahwa tidak ada lagi kesempatan untuk mendapatkan hati Nola. Dan akhirnya ia pun memilih menikah dengan Chloe. Hari pertama pernikahan Chloe dan Chris, mereka menempati rumah barunya yang ternyata rumah itu dibangun oleh hasil jerih payah Chloe. Di tengah pembicaraan, Chloe langsung menawarkan Chris untuk membuat anak. Namun Chris merasa itu terlalu cepat. Esok harinya, Chris bermain tenis bersama Tom. Terlihat Tom sangat tidak bersemangat dan ia pun curhat kepada Chris bahwa hubungannya dengan Nola sudah berakhir dan akan menikahi wanita keturunan Alfred yang bernama Olivia. Scene berpindah di kamar Chloe dan Chris. Chloe mengatakan bahwa mereka sudah seminggu tidak bercinta. Chloe terus menyindirnya dan membandingkan dengan sepupunya yang sudah hamil. Hari bahagia pun tiba, Tom dan Olivia akhirnya menikah. Scene berpindah di sebuah pameran seni. Chloe datang bersama temannya. Terlihat di pembicaraan mereka sedang membicarakan kehamilan Chloe. Tidak lama kemudian, Chris menyusul Chloe di acara pameran itu. Chris melihat seperti ada Nola di sana. Saat ingin mengejarnya, Chris keburu ditemui istrinya. Chris beralasan akan menelpon seseorang dan izin pergi kepada istrinya. Kemudian, Chris bertemu dengan Nola. Dan Nola pun menceritakan semua kejadian saat itu. Ternyata, ia sempat kembali ke Amerika untuk mencari kerja. Namun, Chris mengatakan bahwa ia mencarinya. Kemudian Chloe pun datang dan merasa kaget karena ada Nola di sana. Mereka bertegur sapa dan Nola tahu kalau mantannya itu sudah menikah. Setelah itu, Chloe pergi dan Chris memaksa Nola untuk memberikan nomor teleponnya. Setelah acara pameran itu, Chris pergi ke rumah Nola dan melakukan blaem-blaem dengan sangat agresif. Setelah bercinta, mereka sedikit bercerita tentang rumah Nola yang sederhana itu. Esoknya sepulang kerja, Chris kembali menemui Nola. Saat sedang menuju kamar, mereka sudah tidak sabar untuk menikmati kenikmatan yang begitu nikmat. Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan tetangganya Nola yang keluar dari kamar. Karena sudah tidak tahan, mereka pun kembali bercinta. Saat itu adalah perayaan Natal. Harusnya semua berkumpul untuk merayakannya. Namun Eric malah sibuk dengan teleponnya. Ternyata Nola menelpon Chris dan meminta ia menemuinya.
Tanpa berpikir panjang, Chris langsung menemuinya dan kembali melakukan blaem-blaem. Scene berpindah. Keluarga cemara ini sedang membicarakan acara liburannya nanti selama 2 minggu. Never been to the Greek islands. No. Oh, God. Brooks finds everything nice. Fertility charm. Do you remember? Nothing happened, of course. Dan lagi-lagi Nola menelpon Chris dan katanya, "Aku merindukanmu." Terlihat Nola memaksa Chris untuk cepat datang menemuinya. Saat sedang makan malam, pelayan menemui Chris karena ada telepon untuknya. Chris mengangkatnya dan ternyata Lola memberitahu bahwa ia hamil. Setelah menelpon, Chris begitu cemas dan Chloe menanyakan apa yang sedang terjadi. Kemudian Chris mengatakan kalau ia tidak bisa ikut karena ada urusan pekerjaan. Esok harinya, Chris menemui Nola dan ia malah marah-marah. Chris merasa tidak percaya dengan nasib buruknya. Padahal istrinya ingin sekali hamil, namun kehamilan itu terjadi kepada Nola. Pembicaraan belum selesai, Chris langsung meninggalkan Nola. Karena merasa bingung, Chris menemui temannya dan bercerita bahwa ia sedang merenungkan untuk meninggalkan istrinya demi perempuan lain. Namun, ia merasa kalau ia meninggalkan istrinya, maka hidupnya akan kembali melarat. Crazy. I can say I love her. I'm not saying I don't love her. Chloe. I don't... Well, it seems to me that you're pretty good at what you do. Doesn't seem to me like you want this other woman enough to give up her. Chris menemui Nola di sebuah kafe. Chris memberitahunya kalau ia akan pergi liburan bersama istri dan teman-temannya selama 3 minggu. Nola merasa cemburu. Mereka pun terus berdebat dan sampai akhirnya Nola tidak bisa melawannya lagi. Scene berpindah di rumah Chloe. Chloe memberitahu bahwa liburannya gagal karena salah satu temannya ada yang mengalami kecelakaan. Setelah itu, Chris menelpon Nola. Mungkin niatnya akan memberitahu kalau liburannya tidak jadi. Tetapi Chris malah menutup teleponnya dan berbohong kepada Nola. Saat sedang berkumpul dengan keluarga, Chris mendapatkan telepon dari Nola. Ia berkata bahwa ia merindukannya. Kemudian Chris mengatakan ia akan pulang selama 2 minggu. Kemudian Nola menanyakan kenapa teleponnya susah dihubungi. Chris menjawab kalau ia sedang ada di Yunani dan ia pun langsung menutup teleponnya. Saat sedang berjalan-jalan, Nola melihat ada Chris di mobil itu. Malam itu juga, ia langsung menelpon Chris dan menanyakan keberadaannya. Esoknya, Nola datang menghampiri Chris dengan sangat kesal. You're a liar! I want to talk to Chloe! You're a liar! Away at me. Only came back. You're driving me crazy! I don't know whether to believe I was all set to tell her, and then you called, and then I feel guilty about about. Well, she has to know eventually. I can't. Life's a hell of a lot simpler if we didn't. Yeah, simpler for you, but not If for I don't do what you say, you're going to go to my wife. Someone has to explain the situation. Either you do it or I'll do it. Entah apa yang akan dilakukan olehnya, Chris pergi ke suatu tempat dan mengambil senjata milik mertuanya. Di sisi lain, Chloe terus mencari suaminya itu. Dengan terburu-buru, Chris memasukkan senjata itu ke dalam tas tenisnya. Chris dan Nola terus saja bertengkar. Bukan makin romantis, namun hubungan mereka malah semakin rumit dengan kehamilan itu. Nola terus memaksa Chris untuk cepat-cepat meninggalkan Chloe dan ternyata Chris sudah merencanakan sesuatu. Di jam istirahatnya, Chris menelpon Nola dan mengatakan ia akan menemuinya. Nola terlihat begitu bahagia. Setelah pekerjaan di kantor selesai, Chris langsung datang ke tempat kosan Nola. Tapi anehnya yang ia datangi adalah kamarnya si nenek. Awalnya nenek itu tidak mengizinkannya masuk. Namun Chris beralasan ingin melihat penerimaan TV di tempatnya. Dan terlihat bahwa Chris sedang menyiapkan senjatanya. Nenek yang tak berdosa itu, ia tembak dengan senjata yang ada di tangannya. Setelah merenung sejenak, ia kembali beraksi dengan mengobrak-abrik rumahnya si nenek. Seperti yang kita lihat, Chris mengambil kotak perhiasan si nenek dan merampas semua isinya.
Tak hanya itu, ia pun mengambil obat-obatan milik si nenek sampai cincin yang ia pakai pun ambil. Tak lama kemudian, ada seseorang yang mengetuk pintu kamarnya. Chris merasa panik dan tetap memegang senjata yang ada di tangannya. Namun tidak ada respon sama sekali dan langsung pergi meninggalkan tempat itu. Setelah kondisi aman, Chris keluar dari tempat itu dan melihat Nola sudah datang. Baru saja turun dari lift, kemudian Chris memanggil Nola. Nola pun menengok dan pistol itu langsung menembaknya. Setelah 2 orang terbunuh, Chris langsung pergi dengan tas tenis di pundaknya. Terlihat tempat itu sudah ramai dikerumuni polisi dan para wartawan. Mereka mengira-ngira bahwa di balik semua itu adalah kejadian perampokan. I spoke to her. It's unbelievable. Half an hour ago, I came down the stairs. So half She an didn't hour answer. ago? Yeah, half an hour ago. Yeah. So whoever it was still get the exhibit officer in there first. Yeah. Chris. I bumped into her here. We talked and we chatted. Oh, they look okay. Yeah, definitely drug someone after money. Scene berpindah. Chris pun kembali ke rumah dan mengembalikan senjatanya itu ke tempat semula. Dengan perasaan bersalah, ia mendapatkan kabar gembira. Clue memberitahu bahwa ia sedang hamil. Semua anggota keluarganya terlihat begitu bahagia. Saat semuanya mengucapkan selamat kepadanya, Chris harus pergi ke kantor polisi untuk klarifikasi tanpa sepengetahuan keluarganya. Saat menuju kantor polisi, Chris pun datang ke suatu tempat untuk membuang semua perhiasan dan obat-obatan yang sudah ia rampas. Saat sedang klarifikasi, Chris berbohong kepada Papol. Dan ternyata Nola memiliki sebuah buku diari yang di dalamnya menceritakan tentang Chris. Ia pun tidak bisa berbohong lagi dan terus mengelak mencari aman. My wife is going to have a baby. Going to leave your wife and marry Miss Rice. Obviously, she wrote that I did. But I'm not going to break up my home. But you did lead her on, so... Suatu malam, Chris sedang di meja kerjanya dan mendengar hal-hal yang aneh di dapurnya. Awalnya ia menghiraukannya, tapi ia mulai penasaran. Dan ternyata... Zartan is a crisis. What about the next door neighbor? The innocent are sometimes slain to make way for a grander scheme. To never have been born. Tiba-tiba Papol itu terbangun dari tidurnya dan ternyata itu semua hanyalah mimpi. Esoknya ia menceritakan kepada teman kantornya, namun temannya itu tidak percaya dengan tuduhannya. Beberapa bulan kemudian, dengan melupakan kasus yang sudah terjadi, Clue dan keluarganya tiba di rumah dengan keranjang bayi yang mereka tenteng. Ternyata itu adalah anak Clue dan Chris. Saat semua keluarganya sedang asik membicarakan bayinya, Chris terlihat masih saja memikirkan sesuatu. Ya, Chris masih memikirkan nasib yang telah ia lakukan. Dan film pun berakhir. Nah, gimana filmnya guys? Seperti film-film di Indosiar kan? Nah, di film ini terlihat bahwa nafsu tidak bisa mengalahkan cinta sejati. Selingkuh boleh, tapi jangan dibunuh ya. Semua perbuatan jahat yang kita lakukan pasti ada azabnya. Oke, sampai di sini dulu review film kali ini. Jika ada referensi film lain, silahkan